Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kita bertemu kembali dalam kebaktian doa Rabu pertama di bulan Januari tahun yang baru 2021. Mari kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu KPPK nomor 328, Jiwaku Tenanglah. Hai jiwaku, mengapakah engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Hanya pada Allah ada keselamatan dan kemuliaan. Dialah gunung batu kekuatan, dan dialah tempat perlindungan yang aman. Pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Datanglah segera Tuhanku, datanglah agar dan sangka kalah menyambut datangnya jiwaku, jiwaku tenanglah jiwaku. Tenanglah
Saudara, hanya di dalam Yesus Kristus jiwa kita mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan kekuatan dari Tuhan. Karena itulah dalam menghadapi tahun 2021, dalam ketidakpastian, biarlah hidup kita boleh menyatakan Kristus yang ada di dalam diri kita dengan hidup dalam ketenangan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk anugerah-Mu buat kami. Kami sudah boleh memasuki tahun baru 2021. Dan pada tengah minggu ini ya Bapa, kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu dalam rangkaian kebaktian doa kami. Sertailah ya Bapa, supaya kami boleh terus diisi oleh kebenaran firman, dan kami selalu ditopang dengan doa-doa, dan bersyukur karena Tuhan Yesus Kristus pengantara kami selalu berdoa syafaat untuk kami di sorga di hadapan Allah Bapa, dan bersyukur untuk Yesus Kristus Tuhan kami yang boleh mengirim Roh Kudus untuk selalu menyertai dan menguatkan kami semua. Bapa, sertailah seluruh rangkaian doa kami pada malam hari ini. Dengar doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara, di tengah-tengah kehidupan di dunia yang tidak menentu ini, Tuhan memakai hidup kita. Ya, memakai hidup kita untuk memuliakan namanya. Mari kita bersama-sama menyanyikan Pakai Hidupku Ini, KPPK 350. Mari kita semua memberikan hidup kita, seluruh hidup kita, hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Pakai hidupku ini, seluruh roh dan jiwaku. Pakai tanganku ini, hatiku digerakkan kasih-Mu. Sewaktu wejusing-Lu, tubuhku dicubanku. Sewaktu itu, yungin terkesungjiku, yungin terkesungjiku. Pakai mulutku ini untuk memberitakan Injil. Pakai mulutku ini memberitakan Injil-Mu. Pakai hartaku ini seluruhnya bagi-Mu. Bagi-Mu ku relalah. Pakai kasih-Ku ini, ku sembahkan padamu. Pakai diriku ini, selamanya bagi-Mu. Bagi-Mu ku sembahkan. Saudara, biarlah Tuhan selalu mau menolong kita, memakai hidup kita untuk boleh memuliakan namanya dan memasyurkan nama Yesus di tengah-tengah banyak orang yang belum pernah mendengar tentang namanya. Mari kita bersama-sama berdoa masuki renungan firman Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kesempatan pada malam hari ini kami ingin merenungkan kebenaran firman yang akan menolong kami membukakan pengertian-pengertian dalam hidup ini. Terima kasih ya Bapa, Engkau pakai hamba-Mu, Engkau pimpin jemaat-Mu sekalian satu demi satu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Kita akan membaca bersama-sama Kejadian pasal 4 ayat 8 dan ayat 9. Kejadian 4 ayat 8 dan 9. Kata Kain kepada Habil adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan berkata kepada Kain, "Di mana Habil adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada malam hari ini adalah pembunuhan pertama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa melanggar firman Tuhan, melanggar perintah Tuhan, maka dosa masuk, dosa menguasai manusia, dan dosa masuk ke dalam dunia. Dari keturunan Adam dan Hawa, dosa merembet, dosa mempengaruhi kehidupan manusia. Karena itulah saudara, dosa bukan hanya masalah pribadi, tetapi dosa juga sudah menjadi masalah sosial, masalah bersama antar manusia, hubungan yang rusak satu dengan yang lain. Saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa, Tuhan yang mencari mereka. "Adam, Adam, di mana engkau?" Sekarang saudara, lalui pembunuhan yang dilakukan oleh Kain terhadap Habil, Tuhan bertanya kepada Kain, "Di mana Habil adikmu itu?" Saudara, kalau Adam dan Hawa ketika ditanyain, "Siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau sudah makan buah pengetahuan baik dan jahat itu?" Saudara, mereka saling menyalahkan. Adam menyalahkan Hawa dan Hawa menyalahkan ular. Nah saudara, kepada kasus Kain yang membunuh Habil, Tuhan bertanya, "Di mana Habil adikmu itu?" Jawaban Kain saudara sangat kurang ajar sekali. "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menunjukkan bahwa hubungan sosial, hubungan antar manusia sudah rusak. Ketika Adam dan Hawa saling menyalahkan, saudara, di tempat ini kita melihat Kain tidak merasa bersalah terhadap pembunuhan terhadap adiknya Habil. Malahan bertanya, "Apakah aku penjaga adikku?" Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itulah kehidupan masyarakat pada umumnya dipenuhi dengan kebencian, iri hati, fitnah, saling menjelekkan, tidak menyukai satu dengan yang lain, dan bahkan saudara, pembunuhan terjadi. Karena kebencian, karena ketidaksenangan, karena tidak cocok, karena tidak mau, berbagai alasan kemudian manusia melakukan pembunuhan. Saudara, pembunuhan bukan sekedar secara fisik. Memang Kain membunuh Habil ini secara fisik. Tetapi saudara, pembunuhan seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa yang membenci saudaranya, siapa yang mengata-ngatai saudaranya, dia layak untuk dihukum. Karena disitulah sumber dari pembunuhan itu sendiri. Jadi saudara, motivasi hati yang dilihat oleh Tuhan bukan sekedar apa yang kita perbuat, tetapi motivasi hati yang jahat, hati yang tidak benar, hati yang tidak lurus, itu Tuhan sudah melihatnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembunuhan pertama adalah pembunuhan yang begitu keji boleh dikatakan.
Saudara, pada waktu itu sebetulnya Adam dan Hawa belum mengenal pembunuhan. Malahan Kain dan Habil pun belum pernah mengenal pembunuhan. Tetapi saudara, ketika kebencian muncul dari diri Kain dan ketidaktaatannya akan firman Tuhan, maka saudara, pembunuhan dengan sendirinya tanpa dipelajari. Sekali lagi saya katakan, pembunuhan dengan sendirinya tanpa perlu dipelajari dilakukan oleh Kain terhadap Habil. Saudara lihat di situ caranya, lihat supaya tidak diketahui oleh orang tuanya Adam dan Hawa, supaya tersembunyi dari hadapan orang-orang lain. Kain mengajak saudaranya, adiknya pergi ke padang, seolah-olah ayo kita bermain-main di padang. Ayo kita pergi bersama-sama. Mungkin istilahnya persaudaraan kita. Tetapi ternyata saudara, Kain memukul Habil dan sesudah itu membunuhnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasus ini terjadi karena permasalahan Kain mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, Habil mempersembahkan persembahan korban kepada Tuhan, dan persembahan Kain yang tidak diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahan Habil yang diterima oleh Tuhan. Saudara, masing-masing memang mempersembahkan kepada Tuhan apa yang menjadi hasil pekerjaan mereka. Kain adalah petani, boleh katakan, ya, petani yang menanam buah-buahan, ya. Ya, saudara, kita bisa lihat bersama-sama di dalam ayat-ayat yang tercantum di tempat itu, hasil dari korban persembahan mereka, ya. Kain menjadi petani di ayat yang kedua dan Habil menjadi penggembala kambing domba. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, oleh karena mempersembahkan persembahan yang pertama, persembahan yang seolah-olah terbaik, Kain memberikan kepada Tuhan dari hasil pertaniannya yang terbaik, dan Habil mempersembahkan korban dari kambing dombanya yang terbaik untuk Tuhan. Tapi saudara, mengapa persembahan Kain tidak diterima sedangkan persembahan Habil diterima? Ini menjadi satu case, menjadi suatu kasus yang sulit untuk dijawab oleh kita yang hanya berpikir menurut pikiran kita. Seolah-olah Alkitab mencatat mereka mempersembahkan korban persembahan, ya, dari hasil tanah mereka, hasil yang seolah-olah terbaik di hadapan Tuhan. Saudara, seolah-olah Kain juga bagus kan, Habil ya juga bagus. Kenapa Tuhan pilih-pilih? Saudara, banyak orang seolah-olah bersimpati kepada Kain. Tetapi saudara, kalau Tuhan menilai persembahan Habil diperkenan dan persembahan Kain tidak diperkenan oleh Tuhan, apakah Tuhan salah? Saudara, pasti di hadapan Tuhan tidak pernah ada yang salah. Keputusan Tuhan menyatakan bahwa persembahan Habil diterima dan persembahan Kain ditolak, tidak semena-mena, bukan karena masalah seolah-olah lu kan Kain persembahannya juga bagus, kenapa tidak diterima? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita betul-betul melihat Alkitab dengan jernih. Ada prinsip menafsir Alkitab yang dicanangkan oleh tokoh-tokoh reformasi, yang sebetulnya tokoh reformasi bukan orang-orang baru, saudara. Mereka hanya mengikuti apa yang menjadi tradisi dari gereja, termasuk bapak-bapak gereja. Saya membaca khotbah-khotbah Agustinus, ternyata penuh dengan pemahaman ayat-ayat Alkitab, kisah-kisah Alkitab
untuk saling menafsirkan, saling memberikan arti di dalam pembahasan ayat-ayat firman Tuhan. Sebab itulah prinsip penafsiran Alkitab menurut reformasi. Alkitab menafsirkan Alkitab. Jadi saudara dan saya tidak boleh menafsirkan Alkitab berdasarkan pikiran kita sendiri. Dikatakan misalnya saja mereka mempersembahkan hasil pertanian, hasil persembahan itu kepada Tuhan, ya. Seolah-olah korbannya itu seolah-olah bagus. Kain mempersembahkan yang bagus juga, bukan? Saudara, kita jangan menafsirkan Alkitab hanya menurut pengertian kita. Kita harus menafsirkan Alkitab menurut catatan Alkitab. Saudara, dari mana kita mendapatkan pernyataan bahwa persembahan Kain itu yang terbagus? Dikatakan di ayat 3, Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Sebagian dari hasil tanah itu. Bukan berarti kita mengatakan bahwa persembahan Kain tidak bagus, bukan. Tetapi dari mana kita bisa mengatakan bahwa itu persembahan yang terbagus? Saudara, betapa mudahnya kita membalik-balik pemahaman firman Tuhan. Hati-hati sudah dengan pikiran kita yang sudah berdosa, pikiran kita yang sudah menyeleweng. Mari kita menafsirkan Alkitab berdasarkan Alkitab. Saudara, mari kita lihat. Selain tadi alasan pertama, dari mana kita bisa tahu bahwa persembahan Kain itu adalah yang terbagus? Saudara, bahkan ada penafsir mengatakan bahwa Kain merasa paling benar. Dari dalam arti persembahannya itu dianggap sebagai hasil kemampuan dirinya sendiri, sebagai karyanya sendiri. Wah, berarti dari situ penafsir itu melihat kepada apa? Motivasi hati dari Kain. Oke, saudara, itu hanya satu perkiraan saja. Tetapi mari kita lihat dari catatan Alkitab. Saudara, Alkitab menegaskan dengan luar biasa sekali. Ibrani pasal 11 yang kita sebut sebagai pasal tentang iman. Saudara, bagaimana di Ibrani 11 itu dinyatakan bahwa karena iman Habil mempersembahkan korban domba kepada Tuhan. Dan karena iman darah Habil berteriak-teriak, istilahnya seperti menuntut di hadapan Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih oleh Tuhan, dari sini kita bisa melihat bahwa persembahan yang dilakukan oleh Habil adalah berdasarkan iman. Bagaimana dengan persembahan dari Kain? Apakah di situ disebutkan bahwa Kain mempersembahkan dengan iman? Saudara, sekalipun persembahan kita kelihatan baik menurut kita, tapi bukan menurut iman kepada Yesus, kepada Tuhan, itu bukan persembahan yang baik. Jadi saudara, surat Ibrani menyatakan dengan tegas bahwa karena iman maka persembahan Habil diterima dibandingkan dengan persembahan Kain. Karena itulah saudara, Alkitab memang menyatakan dengan jelas, apalagi setelah Tuhan memilih Abraham dan disebutkan di situ untuk pertama kalinya, karena iman maka Tuhan membenarkan Abraham. Akhirnya saudara, dalam Alkitab sepenuhnya dinyatakan oleh orang benar akan hidup oleh iman. Oleh iman maka Abraham dibenarkan. Oleh iman kepada Yesus Kristus, saudara dan saya dibenarkan di hadapan Tuhan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, persembahan yang dilakukan oleh Kain tidak didasarkan kepada iman. Persembahan yang dilakukan oleh Habil didasarkan atas iman. Itulah yang menjadi perbedaannya. Sehingga Tuhan mengindahkan, Tuhan menerima persembahan Habil
dan menolak persembahan Kain. Yang berikutnya, saudara, yang ketiga, saudara, kita bisa lihat di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-12. Bagaimana di situ Rasul Yohanes memperbandingkan antara Kain dengan Habel. Saudara, bagaimana kemudian Rasul Yohanes mencatat bahwa semua perbuatan Kain adalah jahat adanya, sedangkan perbuatan Habel adiknya adalah benar di hadapan Tuhan. Nah, saudara, ini kasih oleh Tuhan, loh, apa bedanya antara perbuatan yang jahat dengan perbuatan yang benar? Kembali lagi, saudara, bukan melihat kepada perbuatan yang kelihatan nampak dari mata kita, tetapi perbuatan yang didasarkan dari motivasi hati di balik itu semua. Saudara, kita bisa kelihatan mempersembahkan uang yang banyak di gereja. Mungkin orang-orang melihat, oh, saudara mempersembahkan begitu banyak. Tetapi saudara, Tuhan melihat hati kita. Apa yang menjadi motivasi kita waktu melakukan perbuatan mempersembahkan itu? Benar atau jahat, baik atau tidak baik, itu tergantung, itu terletak dari motivasi yang keluar dari hati kita. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itulah dikatakan oleh Tuhan sendiri di dalam ayat yang jelas sekali, ya. Ayat 6 dan 7. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu dan ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara, kita hanya melihat kepada apakah engkau hatimu tidak berseri jika engkau berbuat baik. Yang sering menjadi konsentrasi kita adalah berbuat baiknya. Tetapi saudara harus ingat di dalam ayat yang ke-6, mengapa hatimu panas? Mengapa hatimu panas? Hatimu. Jadi saudara, Kain hatinya sudah tidak benar, hatinya sudah marah, hatinya sudah tidak terima. Karena memang motivasi hatinya sudah tidak benar. Sudah ada satu prinsip yang saya ingat sudah di dalam satu penafsiran Alkitab. Mengapa persembahan Habel diterima dibandingkan dengan persembahan Kain? Sudah jelas sekali pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka menyematkan dengan membuat dari daun-daunan untuk menutup ketelanjangan mereka. Dan akhirnya Tuhan memberikan kulit binatang. Dari situ menunjukkan ada korban yang dipersembahkan. Ada darah yang mengucur sehingga Adam dan Hawa mengenakan penutup dari kulit binatang yang lebih awet dibandingkan dengan daun-daunan, yang lebih hangat dibandingkan dengan daun-daunan, saudara, yang lebih terlihat bagus dibandingkan dengan daun-daunan, yang tidak cepat layu. Banyak sekali yang bisa mungkin kita tafsirkan di situ, kita artikan. Jadi saudara, saya percaya lewat Tuhan memberikan pakaian dari kulit hewan, Tuhan sedang mengajar kepada Adam dan Hawa untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan yang mencurahkan darah. Dan memang di Alkitab tidak dicatat, diperkirakan Habel mengikuti ajaran ini dibandingkan Kain. Kain tidak mau mempersembahkan korban dari hewan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Kain hanya maunya sendiri. Kain hanya maunya
menurut pengertiannya sendiri. Aku mau persembahkan saja hasil pertanianku. Karena itu tadi penafsir mengatakan, saudara, hanya membenarkan diri, kerjaan diri sendiri. Kain mempersembahkan kepada Tuhan. Di sini menunjukkan ketidaktaatan kepada firman. Di sini menyatakan tidak adanya iman sebagai tanda ketaatan kepada firman Tuhan, perintah Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Habil mempersembahkan korban karena ketaatan kepada firman Tuhan. Imannya bekerja di dalam dirinya sehingga dia mempersembahkan korban domba kepada Tuhan. Jadi saudara, iman kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan, itulah yang menyatakan perbuatan baik yang dimaksudkan di sini. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan karena kebaikan-kebaikan yang kelihatan yang kita lakukan yang disebut baik, tetapi yang ada di dalam hati kita, iman kita, ketaatan kepada firman Tuhan di dalam diri kita, itulah yang dinilai oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itulah baik penulis Ibrani dalam pasal 11 ataupun dalam tulisan Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes 3 ayat 12 jelas sudah memberitahukan kepada kita untuk menyatakan mengapa persembahan Kain tidak diterima. Karena Kain tidak memiliki iman, tidak punya pemahaman iman yang sesungguhnya. Dan oleh karena segala perbuatan Kain adalah jahat, sedangkan perbuatan Habil adalah benar. Karena Kain tidak taat kepada firman Tuhan, karena Kain tidak mau mengikuti perintah Tuhan, dan Tuhan tidak menerima itu semua. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita koreksi diri kita. Mari kita lihat kembali hidup kita sebagai orang Kristen. Saudara dan saya dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus. Dan ingat, kepada Yesus Kristus imannya. Kita tidak boleh beriman kepada iman. Iman itu hanya alat yang dipakai oleh Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Jadi jangan percaya kepada percaya itu, tapi percaya kepada Tuhan. Nah saudara, sekarang juga banyak sekali gereja-gereja, orang-orang mengajarkan, hamba-hamba Tuhan mengajarkan iman. Hanya orang percaya kepada iman, bukan percaya kepada Tuhan. Saudara, ini juga hati-hati, karena ini bisa diselewengkan di sana. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan lewat apa? Lewat Alkitab yang sudah diberikan kepada kita. Sehingga saudara, kita mau belajar terus taat. Sehingga perbuatan-perbuatan yang kita lakukan bukan berdasarkan kebaikan dalam diri kita, tapi berdasarkan ketaatan, berdasarkan iman, percaya kepada Tuhan, kita lakukan itu. Itulah yang disebut dengan persembahan yang diperkenan oleh Tuhan. Biarlah firman Tuhan menolong kita semua. Saudara, betapa menyedihkan pembunuhan pertama adalah pembunuhan memang disebut sebagai terbesar. Karena waktu itu baru 4 orang. Adam, Hawa, Kain dan Habil. Kain membunuh Habil. Kain membunuh 1/4 penduduk dunia pada waktu itu. 25%. Pembunuhan yang sangat kejam. Yang belum pernah ada contoh. Tapi kemudian Kain yang melakukan pertama kali. Ini sangat mengerikan sekali. Jadi saudara, dari sini saudara dan saya harus belajar satu hal. Mendidik orang dalam kebenaran, mendidik orang dalam kebaikan menurut Tuhan, itu butuh pendidikan, butuh waktu. Sedangkan segala hal yang jahat, kebencian, iri hati, kemarahan dan sebagainya tidak perlu dipelajari. Otomatis muncul dari hati kita, muncul dari jiwa kita. Karena saudara dan saya sudah berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi darah Yesus, darah anak domba
telah menyucikan. Karena itu saudara dan saya harus terus memegang erat iman kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Supaya kita berhati-hati dengan hati kita. Berhati-hati dengan pikiran kita. Berhati-hati dengan segala tingkah laku kita dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita nyanyikan saudara lagu Jiwaku Tenanglah. Jiwaku, mengapakah engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Hanya pada Allah ada keselamatan dan kemuliaan. Dialah gunung batu kekuatan, dan dialah tempat perlindungan yang aman. Pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Datanglah segera Tuhanku, datanglah agar dan sang kakala menyambut datangnya jiwaku, jiwaku.
Puji Tuhan, saudara, biarlah firman Tuhan menolong kita untuk terus-menerus dipenuhi dengan pemahaman-pemahaman yang baik, pemahaman yang benar, supaya saudara dan saya bisa hidup benar di hadapan Tuhan, berdasarkan iman kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Yang pertama, mari kita bersyukur untuk tahun yang baru. Mari kita berdoa supaya kerohanian kita, iman kita lebih maju lagi, lebih bertumbuh lagi di dalam Tuhan dan di dalam kebenaran firman, sehingga saudara dan saya semakin diperkenan oleh Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Bapa, kami boleh melewati tahun 2020 dan memasuki tahun baru. Di tengah minggu ini Bapa, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Kami terus berharap di tahun yang baru sungguh-sungguh kami boleh semakin maju di dalam Tuhan. Kami boleh semakin mengenal Tuhan, semakin mengetahui kebenaran firman Tuhan. Bapa, biarlah Engkau yang memberkati kehidupan rohani jemaat-Mu satu demi satu. Kesetiaan mengikuti ibadah setiap hari Minggu. Kesetiaan mengikuti doa setiap hari Rabu. Dan bahkan setiap hari kami berdoa dan membaca firman, merenungkan firman. Itu akan menumbuhkan kerohanian kami. Iman kami kepada Tuhan semakin tebal, semakin kuat di dalamnya. Mari ya Bapa, tolonglah dalam menghadapi tahun 2021 yang betul-betul kami tidak tahu dengan persis apa yang akan terjadi. Yang kiranya Tuhan yang menolong kami. Dengar doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita selalu berharap agar situasi ekonomi semakin baik. Kita terus doakan untuk usaha, pekerjaan, bisnis kita masing-masing, agar Tuhan menolong kita. Dengan hikmat kita merencanakan, dan dengan bersandar kepada Tuhan, kita percaya Tuhan akan mencukupi apa yang menjadi kebutuhan hidup saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, kami tidak tahu bagaimana keadaan ekonomi tahun ini, tapi kami percayakan kepadamu ya Bapa. Kau itu berikan kepada jemaat kami, saudara kami, hikmat bijaksana bagaimana menjalankan pekerjaan, menjalankan usaha, menjalankan bisnis masing-masing. Tolonglah ya Bapa jemaat kami GKI Surabaya agar lebih mendahulukan berlutut di hadapan Tuhan, mendahulukan kehendak Tuhan, bertanya kepada Tuhan, dan berseru memohon pertolongan Tuhan dalam menjalani usaha, bisnis, pekerjaan masing-masing. Dan biarlah Engkau memberikan kepada kami kepercayaan ya Bapa, bahwa Engkau akan memelihara kami, bahwa Engkau akan mencukupi kebutuhan hidup kami, bahwa Engkau akan menolong usaha, pekerjaan, bisnis kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, Kau mendengar seru doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita doakan untuk studi anak-anak, cucu-cucu kita. Saudara, kita tidak tahu apakah sekolah sudah berani untuk bertatap muka. Tetapi biarlah setiap sekolah betul-betul berbijaksana, supaya kegiatan belajar mengajar secara online biarlah masih diteruskan. Jadi tidak boleh sembarangan. Karena itulah saudara, mari kita berdoa supaya anak-anak kita tetap bisa studi dengan baik sekalipun secara online. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, mereka tetap bisa menimba ilmu dengan sebanyak-banyaknya. Mari kita berdoa. Kami menyerahkan Bapa masa depan anak-anak kami, cucu-cucu kami. Sertai dan pimpin ya Bapa. Tolonglah sekolah-sekolah agar betul-betul menimbang dengan baik, bijaksana, untuk tidak dengan gegabah menetapkan sekolah secara tatap muka. Pimpinlah ya Bapa, supaya jangan sampai terjadi penyebaran sakit penyakit lebih parah lagi. Kau tolong biarlah sekolah tetap bisa melakukan secara online kegiatan belajar mengajar, dan anak-anak kami, cucu-cucu dari jemaat sekalian bisa tetap menimba ilmu dengan baik,
Sekalipun memang terjadi kebosanan, tetapi biarlah sebagai orang tua kami boleh tetap mendorong anak-anak kami untuk bersukacita, tetap bisa belajar dengan baik. Terima kasih ya Bapa, Engkau mendengar seru doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita doakan untuk ibadah online kita. Saudara, kita tidak tahu kita sampai kapan bisa untuk bertatap muka. Doakanlah setiap kita yang melayani dalam ibadah online, baik umum, sekolah minggu maupun juga pemuda remaja secara Zoom. Doakanlah supaya iman kita tetap dibangun di dalamnya. Mari kita berdoa. Kami mau berdoa Tuhan untuk ibadah online kami. Kami masih akan meneruskan ya Bapa sampai kapan tidak tahu. Tetapi Engkau tolong beri kami kekuatan, kesehatan, khususnya tim ibadah yang mengadakan ibadah online, baik umum, anak-anak sekolah minggu maupun remaja pemuda secara Zoom meeting. Sertailah ya Bapa, dan kami percaya Tuhan akan tolong supaya firman tetap boleh diberitakan dan mengajar kami, sehingga kami boleh tetap bertumbuh dan bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah ibadah online gereja kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dengar doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Doakan untuk vaksin. Kita percaya Tuhan akan terus pimpin. Dan vaksin sudah disebarkan untuk tenaga kesehatan, untuk para anggota Polri, anggota TNI, dan juga untuk guru-guru. Mereka menjadi garis terdepan. Kita doakan supaya Tuhan menolong vaksinasi bisa berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Berdoa Bapa untuk vaksin. Bersyukur untuk distribusi yang sudah mulai dilakukan. Tolong ya Bapa supaya ada kepastian dari BPOM tentang keefektifan, keamanan vaksin yang akan digunakan untuk memvaksin para tenaga medis, para dokter, para guru, para anggota TNI dan Polri, garis terdepan dalam melayani masyarakat. Pimpinlah ya Bapa supaya vaksinasi bisa diadakan dengan baik dan Tuhan bekerja di dalamnya. Setiap masyarakat Indonesia, kami percaya Tuhan akan berkati. Tuhan dengan anugerah umum-Mu Engkau akan jamah sehingga vaksin bekerja dengan maksimal. Dengar doa kami ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terakhir untuk pemerintah kita supaya betul-betul punya bijaksana dalam memikirkan program-program di tahun yang baru ini. Mari kita berdoa. Pemerintah kami Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Maruf Amin, sertailah ya Bapak supaya mereka bersama dengan para menteri bisa memimpin Indonesia. Secara khusus ya Bapak menjalankan roda pemerintahan, mengatur distribusi makanan, bahan pokok, mengatur perekonomian, mengatur kesehatan, mengatur pertanian, pelayaran, transportasi, peternakan, nelayan, perikanan, semuanya ya Bapak. Kami percaya Engkau sendiri akan terus pelihara pemerintah negara kami. Bersyukur berterima kasih Bapak. Kami berterima kasih Tuhan, Kau telah menolong kami dalam kebaktian doa ini. Kami percaya Tuhan juga sudah menolong, memberkati firman yang telah kami dengar. Dan Kau juga akan mendengarkan, menjawab doa-doa sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa bagi kami. Bersyukur berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Amin.所爱我渴慕来敬拜你。